Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari 2 Yohanes 1 ayat 4 sampai 11. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas ini adalah memegang ajaran sehat. Dari konteks seluruh Alkitab, kita mengetahui bahwa tujuan utama dari Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada kita adalah Tuhan menghendaki dirinya dimuliakan oleh umat-Nya. Yang saya imani adalah kita semua yang mendengarkan suara saya ini. Keluaran 20 ayat 2 sampai 17 dan Ulangan 5 ayat 6 sampai 21. Secara tersurat dan tersirat menyatakan kehendak Tuhan ini dengan jelas. Di dalam nas kita kali ini, Tuhan sedang menunjukkan kepada kita semua bahwa Tuhan menghendaki dirinya dimuliakan oleh umat-Nya dengan cara umat-Nya itu berjalan dalam kebenaran, mematuhi perintah Tuhan, saling mengasihi, menjaga ajaran Kristus. Kata kebenaran di dalam nas kita kali ini, yang di dalam bahasa Yunaninya adalah aletheia. Dengan membaca setiap kata kebenaran yang ada di Alkitab, kita mendapati bahwa kata aletheia ini kebanyakan diacukan kepada firman Tuhan. Di dalam nas kita kali ini, ada 2 kata lagi yang juga diacukan kepada firman Tuhan, yaitu kata perintah dan kata ajaran. Dengan demikian, secara tersurat dan tersirat, kata kebenaran, perintah, dan ajaran di dalam nas kita kali ini, salah satu penafsirannya adalah diacukan kepada firman Tuhan. Membaca nas kita kali ini lebih dalam lagi, kita mendapati bahwa kebenaran aletheia disampaikan 5 kali di dalam nas kita kali ini. Kata kasih di dalam bahasa Yunaninya adalah agapao, disampaikan 5 kali juga di dalam nas kita kali ini. Seringnya kedua kata ini disampaikan di dalam nas kita kali ini menunjukkan kepada kita bahwa kebenaran dan kasih adalah salah satu tema utama daripada nas kita kali ini. Dari 2 Yohanes 1 ayat 6, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintah-Nya, dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Secara tersurat dan tersirat, kita mengetahui bahwa kebenaran dan kasih hidup bersama-sama. Salah satu artinya adalah kebenaran dan kasih harus dihidupi oleh umat Tuhan secara bersama-sama. Salah satu ilustrasinya adalah kebenaran dan kasih adalah 2 sisi dari satu mata uang logam. Lebih jauh bagaimana Tuhan menghendaki kebenaran dan kasih ini untuk dihidupi oleh umat-Nya. Di dalam konteks nas kita kali ini, secara tersurat dan tersirat, firman Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan menghendaki umat-Nya untuk mencintai kebenaran, menghidupi kebenaran, mencari kebenaran, dan merindukan kebenaran. Sebagaimana yang bisa kita lihat bersama di layar video ini, saya mempergunakan Alkitab terjemahan bahasa Inggris untuk menjelaskan keempat poin yang baru saja saya sebutkan tadi. Saya mempergunakan versi bahasa Inggris yang ini, yaitu dari King James Version.
Sebab nuansa yang ditimbulkan dari versi bahasa Inggris ini menangkap nuansa yang ada di dalam bahasa asli dari firman Tuhan ini, yaitu bahasa Yunani, secara tersurat dan tersirat di dalam mencintai kebenaran. Tuhan menghendaki umatnya untuk memeluk kebenaran itu. Sebagaimana di ayat 1 dan ayat 2. Tuhan menghendaki umatnya untuk menikmati berkat atas kebenaran itu. Sebagaimana di ayat 3. Di dalam menghidupi kebenaran, Tuhan menghendaki umatnya untuk peduli dengan apa yang diimani oleh umatnya itu. Sebagaimana di ayat 4, Tuhan menghendaki umatnya untuk peduli dengan bagaimana umatnya itu bersikap di dalam kehidupan mereka, sebagaimana di ayat 5 dan ayat 6. Di dalam mencari kebenaran, Tuhan menghendaki umatnya untuk mengenali yang menyesatkan kebenaran itu. Baik mengenali orang yang menyesatkan kebenaran itu, maupun ajaran-ajaran yang menyesatkan kebenaran itu. Sebagaimana di ayat 7, Tuhan menghendaki umatnya untuk menjaga diri mereka dari orang-orang yang menyesatkan itu, dari ajaran-ajaran yang menyesatkan itu. Sebagaimana di ayat 8. Dari nas kita ini, kita mengetahui bukan hanya Tuhan menghendaki untuk menegur dan memperingatkan umatnya dari orang-orang dan ajaran-ajaran yang menyesatkan itu, namun Tuhan juga menghendaki di dalam umatnya mencari kebenaran, umatnya itu menegur yang menyesatkan, yaitu orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang menyesatkan, dan menegur orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang yang menghidupi ajaran-ajaran sesat itu. Sebagaimana di ayat 9. Dan Tuhan menghendaki umatnya untuk menolak yang menyesatkan itu, baik orang yang menyesatkan maupun ajaran-ajaran yang menyesatkan. Sebagaimana di ayat 10 dan 11. Mohon diperhatikan baik-baik dari konteks seluruh Alkitab. Secara tersurat dan tersirat, kita mengetahui bahwa yang dimaksud dengan orang-orang di ayat 10 dan 11 ini adalah orang-orang yang dipakai oleh iblis untuk menyesatkan umat Tuhan. Bukan orang-orang yang tersesat oleh ajaran-ajaran sesat. Dengan kata lain, penyesat-penyesatnya kita tolak. Orang-orang yang tersesatnya kita jangkau untuk kita dengan kekuatan dari urapan Roh Kudus Tuhan kepada kita, sampaikan firman Tuhan yang aslinya. Saya ulangi, yang kita tolak adalah penyesatnya, bukan mereka yang tersesat. Bagi mereka yang tersesat, justru kita jangkau mereka untuk kita sampaikan firman Tuhan yang sebenarnya itu seperti apa menurut Alkitab. Dan di dalam merindukan kebenaran, Tuhan menghendaki agar umatnya mengalami kepenuhan sukacita atas kebenaran itu. Sebagaimana di ayat 12, umatnya mengalami persekutuan keluarga yang akrab atas kebenaran. Sebagaimana di ayat 13. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ajaran-ajaran sehat yang disampaikan oleh Tuhan melalui rasulnya, Rasul Yohanes. Di dalam nas yang kita renungkan kali ini, yang Tuhan menghendaki kita semua, umatnya, untuk memegang ajaran-ajaran sehat ini, sehingga saat umatnya
menghidupi ajaran-ajaran sehat ini, Tuhan berkenan mempergunakan umatnya ini untuk memuliakan diri Tuhan. Saya akan menutup renungan kita kali ini dengan beberapa poin berikut dari 2 Yohanes 1 ayat 6 yang baru saja kita renungkan tadi. Dengan jelas, secara tersurat maupun tersirat, Tuhan menunjukkan kepada kita semua bahwa Tuhan menghendaki kita semua, umatnya, untuk hidup menurut perintah Tuhan. Artinya, hidup menurut kebenaran Tuhan. Artinya, hidup menurut ajaran Tuhan. Artinya, hidup menurut firman Tuhan. Yang dari renungan kita tadi, hidup yang semacam ini termasuk hidup yang berjalan dalam kebenaran, hidup yang saling mengasihi, hidup yang menjaga ajaran-ajaran Kristus. Yang dari renungan kita tadi, kita mengetahui secara tersurat dan tersirat bahwa melalui nas kita kali ini, Tuhan kita menghendaki kita semua menghidupi hidup yang semacam itu dengan cara mencintai kebenaran, menghidupi kebenaran, mencari kebenaran, dan merindukan kebenaran. Mengetahui dengan pasti bahwa kebenaran, perintah, ajaran yang ada di dalam nas kita ini mengacu kepada firman Tuhan sebagaimana kita renungkan tadi, maka inilah yang dikehendaki oleh Tuhan untuk dihidupi oleh umatnya, untuk Tuhan dapat mempergunakan umatnya itu, yaitu kita semua, untuk Tuhan memuliakan dirinya, yaitu hidup berjalan dalam firman Tuhan, hidup mematuhi firman Tuhan, hidup saling mengasihi sebagaimana disampaikan di dalam firman Tuhan, dan hidup menjaga firman Tuhan, yaitu dengan cara Tuhan membuat umatnya mencintai firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, mencari firman Tuhan, dan merindukan firman Tuhan setiap hari di dalam kehidupan umatnya itu. Poin terakhir untuk menutup renungan kita di dalam bagian penutup ini adalah bagi umatnya, bagi kita semua yang dipakai oleh Tuhan untuk Tuhan memuliakan diri Tuhan. Tuhan memberkatkan, Tuhan menjanjikan kepada umatnya ini 2 Yohanes 1 ayat 3. Yaitu kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita, akan menyertai umatnya. Sekarang mari kita tutup renungan kita kali ini dengan beberapa penerapan berikut. Mengetahui bahwa Tuhan menghendaki umatnya, menghendaki kita semua untuk hidup berjalan dalam firman Tuhan, untuk hidup mematuhi firman Tuhan, untuk hidup saling mengasihi sebagaimana dalam firman Tuhan, untuk hidup menjaga firman Tuhan, yaitu melalui mencintai firman Tuhan, melalui menghidupi firman Tuhan, melalui mencari firman Tuhan, melalui merindukan firman Tuhan sebagaimana yang sudah kita renungkan tadi. Maka penerapan pertama untuk kita hidupi setiap hari adalah berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon bimbingan dari Roh Kudus Tuhan, agar Roh Kudus membuat kita semua selalu membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan setiap hari dengan konsisten, termasuk di dalam penerapan pertama ini. Bentuk, sikap, kelakuan dari kita semua umat Tuhan setiap harinya adalah berdoa setiap hari dengan khusyuk.
berserah diri kepada Roh Kudus Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan untuk menghidupi firman Tuhan. Termasuk juga kita semua umat Tuhan berserah diri kepada Roh Kudus untuk menerima berkat sebagaimana yang dari 2 Yohanes 1 ayat 3 tadi. Salah satu dari firman Tuhan itu adalah amanat agung Tuhan Yesus yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kita semua murid-murid Tuhan Yesus, yaitu umat Tuhan melalui Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yang salah satu penafsirannya adalah Tuhan kita menghendaki kita semua, umatnya, untuk menjangkau, untuk menginjili, untuk memuridkan, untuk melayani, untuk mengajar, yang untuk mudahnya bagi kita mengingat poin-poin penafsiran dari amanat agung ini. Kita katakan saja poin-poin ini adalah 5P, yaitu penjangkauan, penginjilan, pengajaran, pemuritan, pelayanan. Mengetahui Tuhan menghendaki kita semua umatnya untuk menghidupi penjangkauan, penginjilan, pengajaran, pemuritan, pelayanan yang adalah amanat agung Tuhan Yesus, yang adalah kebenaran itu, maka penerapan kedua untuk kita hidupi setiap hari, yang adalah penerapan terakhir untuk renungan kita kali ini, adalah berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon bimbingan dari Roh Kudus Tuhan, agar Roh Kudus memberkati kita semua dengan kasih sebagaimana yang disampaikan oleh firman Tuhan di 2 Yohanes 1 ayat 6 tadi, yang datangnya hanya dari Tuhan. Dan mohonlah pula kepada Roh Kudus untuk memampukan kita di dalam kita menghidupi amanat agung Tuhan Yesus itu, yaitu penjangkauan, penginjilan, pengajaran, pemuritan, dan pelayanan setiap hari di dalam kehidupan kita dengan konsisten. Perwujudan dari penerapan terakhir ini termasuk umat Tuhan, yaitu kita semua, berdoa setiap hari dengan khusyuk, termasuk umat Tuhan berserah diri kepada Roh Kudus Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan untuk menghidupi penjangkauan, penginjilan, pengajaran, pemuritan, pelayanan dengan penuh kasih dan saling mengasihi satu sama lain di dalam kita menghidupi amanat agung Tuhan Yesus ini. Pada saat Tuhan berkenan memakai kita sebagai alatnya di dalam Tuhan memuliakan diri Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua umat Tuhan pada saat kita bercermin dengan renungan yang baru saja kita renungkan ini sebagai cermin, dan kita melihat bahwa Tuhan sedang memakai kita untuk Tuhan memuliakan diri Tuhan, maka Tuhan kita semakin dimuliakan dengan luar biasa. Alkitab secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa bagi kita umat Tuhan yang dipergunakan oleh Tuhan untuk Tuhan memuliakan diri Tuhan, pasti semakin diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa pula. Amin.